Saya mungkin mau ngundang Pangkus nih, kira-kira untuk Ya, merespon komentar Kang Husni. Silakan. ya, terima kasih atas eh, komen dan pendapatnya dari Mas Husni. Kang Husni, karena orang Garut jadi Kang Akang. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Kang Husni. Jadi kita memang perlu merubah tadi pola advokasi lebih kepada merubah paradigma gitu ya. Paradigma tentang kesetaraan antara kepercayaan dan agama. Karena semua itu kan yang saya kaji, yang saya analisis gitu ya. Memang kenapa kita masyarakat penghayat diperlakukan diskriminatif itu berawal atau berdasar atau berawal dari mindset, mindset gitu ya, pola pikir, persepsi, menganggap bahwa ini ajaran tidak belum beradab, terbelakang, dan itu juga sebetulnya warisan dari kolonial gitu ya. Karena zaman kolonial menuliskan dan ya dia pemerintah kolonial itu kan menyatakan bahwa kepercayaan leluhur bangsa Indonesia itu adalah penganut animis dinamis kan itu sering saya bicarakan itu. Yang dalam pengertian dia masih menyembah batu, menyembah pohon, menyembah keris gitu ya. Dan itu kan dilestarikan di dalam buku antropologi dan diajarkan dari tahun ke tahun kepada murid di sekolah. Nah, jadi semua bangsa Indonesia yang pernah bersekolah dan mendapatkan pendidikan tentang sejarah dan antropologi dalam mindsetnya kan gitu. Wah, ini namanya penghayat atau yang menganut agama mengaku-ngaku agama leluhur ini mesti terbelakang nih, masih sesat kan itu. Makanya muncullah konotasi atau stigma ini aliran sesat lah gitu, terbelakang lah gitu. Dan bahkan dulu pernah ada di TV apa judulnya itu primitif gitu ya, yang menggambarkan pola adat kebudayaan masyarakat di NTT. Nah, diangkat, nah, di judul di TV-nya itu primitif. Nah, kan itu mindset yang ada di dalam pikiran itu yang berbuah pada begitu sih orang kita yang pernah mendapat pendidikan itu menjadi pejabat, nah dalam kebijakannya akan diskriminasi. Nah, makanya saya pikir, nah termasuk yang akademisi kan tidak tidak sedikit yang punya pola pikir begitu. Saya pernah berdebat dengan Profesor almarhum Profesor itu Sri Edi Setiawati ya. Nah, dengan almarhum saya pernah berdebat. Saya bilang kalau ibu masih juga mempertahankan ini di apa animis dinamis berarti ibu mewarisi pemikiran penjajah saya bilang gitu kan. Nah, karena itu, nah begitu ini kan kita saksikan kesininya begitu kita kaji kami sebagai penghayat benar nggak ini primitif, benar nggak ini animis. Nah ternyata di dalam kosakata dan nomenklatur yang ada di masyarakat penghayat, baik itu di NTT, di berbagai daerah, dia menggambarkan Tuhan itu Maha Esa dengan istilah yang berbeda, ya, namanya yang berbeda-beda menurut bahasanya. Tapi dia menggambarkan bahwa Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mendengar, sehingga digambarkan itu kalau di masyarakat Marapu Tuhan itu yang bertelinga besar, kata itu bertelinga besar. Kalau digambar ini kan orang bisa nggak, wah ini seperti hantu atau seperti apa. Tapi maksudnya bertelinga besar itu maha mendengar. Setelah saya kaji gitu ya. Jadi istilah seperti itulah yang kemudian dikonotasikan itu primitif kan gitu. Nah, padahal di situ banyak tuntunan-tuntunan yang sebetulnya mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan bagaimana memperlakukan terhadap alam, karena kita dengan alam itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan badan kita, raga kita itu berasal dari saripatinya alam. Nah, kan nilai-nilai leluhur ini masa yang begini disebut primitif, disebut animis kan itu. Jadi itu saya kira saya setuju dengan Kang Husni supaya ada pola-pola itu yang merubah paradigma pemikiran supaya tadi bahwa yang anut kepercayaan atau yang anut ajaran-ajaran leluhur itu enggak primitif kok. Dan kalau dibilang ini ajaran jadul zaman dulu, ya emangnya agama-agama
yang muncul sekarang hidup ini di Indonesia ini bukan jadul, kan sama, udah dari ribuan tahun yang lalu juga kan gitu. Jadi itu kalau menurut saya. Ya. Makasih Kang Husni, makasih Mbak Kami. Iya,